Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di video pembelajaran ini kita awali dengan perkenalan, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak Dailami. Bapak lahir di Banten 7 Oktober 1994. Bapak mengajar ilmu pengetahuan sosial. Ini foto Bapak pas wisuda S2 di Universitas Indraprasta PGRI. Jika kalian melihat Bapak di jalan atau di mana, boleh disapa agar silaturahmi kita terjalin dengan baik. Ataupun ada pertanyaan dan lain-lain, kalian bisa menghubungi Bapak di WhatsApp di nomor 085959828238, ataupun bisa melalui email dailami.ed@gmail.com, ataupun bisa datang ke rumah Bapak untuk silaturahmi di Jalan Beringin Raya nomor 145 RT 5 RW 4 Kranji, Bekasi Barat. Itu yang bisa kalian hubungi. Dan riwayat pendidikan Bapak, yaitu Bapak mulai sekolah itu di SDN Sumberwaras 1, lulus tahun 2006, lanjut ke SMPN 1 Malingping, lulus tahun 2009, lanjut ke SMA 1 Malingping, lulus tahun 2012. Setelah lulus SMA, Bapak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Jakarta di Universitas Indraprasta PGRI, ambil jurusan pendidikan ekonomi. Setelah lulus S1 di tahun 2016, Bapak lanjut S2 di universitas yang sama. Program studi yang Bapak ambil yaitu pendidikan IPS. Ini perkenalan singkat dari Bapak. Dan selanjutnya kita memasuki materi pertama kita di tahun ajaran 2020-2021. Materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ini, yang pertama yang akan kita bahas itu di bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Tentu kalian sudah sering mendengar kata manusia, tempat, dan lingkungan. Manusia itu tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Tempat tinggal kalian dengan teman kalian itu pasti berbeda, memiliki karakteristik tersendiri, tidak sama satu dengan yang lainnya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satupun ruang yang mempunyai atau menyediakan segala kebutuhan hidupnya. Karena itu terjadilah tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat yang lainnya. Itu ya gambaran singkat mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk selanjutnya itu ada peta konsep atau garis besar yang akan kita bahas
di bab 1. Yang pertama ada perbedaan karakteristik ruang, interaksi keruangan, skala Indonesia, dinamika penduduk Indonesia, keadaan etnik dan budaya Indonesia, kondisi alam dan sebarannya di Indonesia. Ada interaksi antar wilayah di Indonesia, perubahan akibat interaksi keruangan. Perubahan itu bagi dua, yaitu perubahan aspek fisik, perubahan aspek budaya. Ini materi yang akan kita bahas di bab 1. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup yang hidup di bumi ini itu memiliki ruang atau memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupan. Tanpa adanya ruang, manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Karena itulah di sini ada pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu pengertian dari ruang. Ruang itu ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, contohnya seperti air, tanah sampai kedalaman tertentu, ataupun batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Itu pengertian ruang. Kalian dengan adanya perbedaan karakteristik tadi tempat tinggal kalian, ya kan, dengan teman kalian itu berbeda-beda, tidak sama. Kalian bisa datang ke warung. Warung kalian biasa beli apa, situ bisa kalian cek itu diproduksinya di mana. Itu pasti berbeda-beda, tidak diproduksi di satu tempat yang sama. Selanjutnya ada interaksi ruang. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seorang datang ke tempat tujuan, maka di situ akan terjadi interaksi langsung. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara. Misal kalian nonton YouTube, membaca koran, nonton TV, itu contoh dari interaksi tidak langsung. Interaksi juga dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Contohnya seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Itu salah satu contoh interaksi antar ruang. Selanjutnya ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan.
yaitu yang pertama ada kondisi saling melengkapi, complementary atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah berbeda komoditas yang dihasilkannya. Ya, itu pengertiannya. Contohnya di sini ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A merupakan penghasil sayuran dan wilayah D penghasil ikan. Nah, wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan, nah di sini wilayah A kelebihan sayuran dan wilayah B kelebihan ikan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Jadi wilayah A bisa menjual sayurannya ke wilayah B, begitupun dengan wilayah B bisa menjual ikannya ke wilayah A. Dan selanjutnya itu kondisi kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya di sini wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan, wilayah C penghasil ikan. Nah, biasanya wilayah A itu membeli ikan dari wilayah B. Namun di kemudian hari wilayah A mengetahui ada yang menjual ikan juga di wilayah C. Dan jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Nah, para pembeli ikan di wilayah A itu akan beralih ke wilayah C. Kenapa? Karena wilayah C ini lebih murah dan lebih dekat. Nah, otomatis wilayah A akan beralih ke wilayah C. Nah, dan efeknya wilayah A interaksi ke wilayah B itu menjadi lemah, sedangkan wilayah B interaksinya menjadi kuat. Dan yang terakhir yaitu kemudahan transfer atau transferability. Artinya pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Nah, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Nah, akibatnya itu wilayah tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B karena jalanan yang rusak. Itu kemudahan transfer. Kalau jalanannya bagus, mungkin transfer tersebut akan lebih mudah menjual. Misalnya wilayah A tadi kelebihan sayuran, maka akan menjualnya ke wilayah B kalau jalanannya bagus gitu. Kalau jalanannya jelek, mungkin kan dijual juga nggak sampai ke busuk di jalan karena kelamaan jaraknya gitu. Baik, sampai di sini materi kita mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diaplikasikan nantinya. Baik, Bapak cukupkan. Mohon maaf jika ada ulah kata yang kurang berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.